Oke, jadi untuk pengerjaan saya rasa udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya kita menambahkan atau menginjeksi ya, kita akan menginjek fitur baru, yaitu fitur ini ya, fitur publikasi karya dan juga fitur pengabdian. Jadi nantinya itu pada halaman dosen dan juga sorry, halaman dosen dan juga staff itu akan ada menu baru, yaitu menu publikasi karya dan juga pengabdian. Kalau untuk menu publikasi karya dan pengabdian pada halaman dosen itu nantinya di sana itu si dosen bisa memanage data publikasinya. Jadi dia bisa menambahkan data publikasi, bisa mengedit dan juga bisa menghapus. Sedangkan kalau untuk di bagian staff itu dia fungsinya sebagai reviewer ya. Jadi dia hanya bisa melihat detailnya saja. Dia juga bisa mengupdate status apakah publikasi itu di approve atau di reject, atau ya di approve atau di reject seperti itu. Nah, setelah si staff itu melihat data publikasi, dia bisa mengupdate data penilaian uh, dari si dosen, terkhususnya di bagian kriteria penelitian dan juga pengabdian seperti itu. Oke, langsung aja kita coba masuk dulu ke dosen ya. Kita akan coba ke dosen. Oke, kita udah ada di dosen sekarang dan kita akan coba lihat di bagian menu sidebar. Itu udah ada dua menu baru, yaitu publikasi karya dan juga pengabdian. Nah, di publikasi karya itu kita bisa melihat si dosen bisa menambahkan data publikasi baru. Nah, untuk formnya udah kita sesuaikan ya dengan data form yang ini ya yang udah diberikan. Jadi di sini ada beberapa checkbox yang bisa dicek sama si ini ya, bisa dipilih sama si dosen. Jadi di sini ada beberapa kategori, yaitu ada menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Oke, di sini kita bisa cek box beberapa hal, bla bla bla. Ini saya isi datanya semuanya aja, saya cek ya. Oke. Lalu di sini ada jenis. Untuk opsinya itu saya coba ini ya sesuaikan. Karena memang di PDF yang diberikan itu tidak ada opsinya. Oke, jadi di sini saya kasih opsi jurnal nasional tidak terakreditasi, ada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, ada jurnal internasional bereputasi, proceeding seminar nasional, proceeding seminar internasional, dan ada beberapa lagi. Kita bisa pilih salah satu, kemudian kategori pencapaian di sini ada penulis utama, koresponden, ada penulis kedua, pendamping, presenter, editor, reviewer, ataupun kontributor. Jadi kita bisa pilih penulis utama, kemudian aktivitas di tab mas. Jadi untuk aktivitas di tab mas ini value-nya ini opsinya ada yang namanya itu penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian perkembangan, penelitian dosen pemula, dan ada beberapa data lagi ya, opsi lagi yang bisa dipilih. Untuk judul mungkin kita akan coba isi beberapa value aja gini. Tanggal terbit ya, ini date ya. Kemudian ada penerbit atau penyelenggara, lalu kota penyelenggaranya di mana. Kemudian ya ini ada checkbox lagi. Apakah ini seminar ya, apakah proceeding, mungkin kita leave aja. Kemudian untuk bahasanya kita coba pilih Indonesia, ISBN, ISSN, ada sorry, ISSN. Oke, elektronik ISSN. Kemudian di sini ada tautan eksternal ke jurnalnya atau ke artikel. Kemudian di sini ada keterangannya, apa keterangan atau petunjuk akses. Oke. Oke, kita akan coba simpan. Nah, di sini datanya udah berhasil kita masukin di sini. Nah, untuk tabelnya di sini kita punya tanggal submit. Jadi ini kapan publikasi ini disubmit. Kemudian di sini ada tanggal terbit, yaitu tanggal yang udah dispesifikasi sama si dosen kapan dia terbitkan atau kapan artikel atau jurnal dia itu diterbitkan. Kemudian di sini ada judul artikel, ada penerbit, ada status, dan juga ada catatan review. Jadi kalau kita coba edit di sini, kita bisa lihat data-datanya udah sesuai dan kita bisa coba update yang misal seperti ini, kita update.
Oke, nah di sini kita bisa lihat kembali, nah datanya udah ke unchecklist seperti itu. Di sini pun juga kalau untuk di bagian detail ya, di bagian edit ini itu ada dua kolom baru atau dua data baru. Kita bisa lihat ada status di sini. Statusnya itu akan diupdate sama si staff nantinya. Kemudian untuk catatan reviewer itu juga akan ditambahkan oleh staff. Oke, itu untuk publikasi pada bagian dosen ya. Jadi kita bisa tambahkan data, kita bisa edit dan juga bisa hapus. Lalu ke pengabdian. Jadi kita ke pengabdian. Ya di sini sama seperti di publikasi karya, fungsinya buat si dosen itu memanage data pengabdian dan juga publikasi. Jadi kalau kita coba tambahkan publikasi baru, kita bisa lihat formnya itu seperti ini. Kita udah sesuaikan dengan data PDF-nya. Jadi di sini ada kategori kegiatan. Untuk opsinya itu seperti ini. Jadi ada pelatihan workshop, pemberdayaan masyarakat, penerapan iptek, layanan konsultasi, peningkatan pendidikan, pendampingan UKM, dan ada beberapa data lagi. Oke, kita coba pilih satu. Kemudian untuk judul kegiatan kita coba input dummy aja. Kemudian untuk afiliasi itu ada beberapa data di sini kita input, ada fakultas teknik, ekonomi, hukum, kedokteran, pertanian, sosial, politik, sains, teknologi, ada penelitian dan juga lembaga pengabdian. Jadi kita coba ke sini. Kelompok bidang di sini ada teknologi informasi, Litapmas. Oke, di sini ada beberapa opsi. Ada yang tidak ada, kemudian hibah dikti, hibah internal, kerjasama industri, dan mandiri. Mungkin kita akan coba pilih ke mandiri. Lalu untuk jenis SKIM itu ada beberapa opsi juga. Di sini ada PKM, PKW, KKN tematik, hibah dikti, hibah perguruan tinggi, kerjasama, dan juga mandiri. Kita pilih mandiri. Lokasi kegiatan. Oke, nah untuk tahun lulus di sini kita akan generate secara otomatis ya. Jadi untuk algoritmanya itu simple, kita akan ambil tahun hari ini, kemudian kita akan kurangin ke 10. Jadi range-nya itu 10 tahun ke belakang ya. Jadi kalau kita coba pilih aja 2023, tahun pelaksanaan 2023, dan juga di sini ada lama kegiatan. Lalu ada dana dari dikti, dana dari perguruan tinggi, dana dari institut lain. Lalu di sini ada in kind ya. Jadi kita coba software. Lalu ada nomor SK penugasan, tanggal SK penugasan. Oke, kemudian ada mitra Litapmas, value-nya kita dummy-in. Kemudian di sini ada section upload dokumen. Jadi untuk upload dokumen itu dia bisa dinamis ya. Maksudnya itu dokumennya itu bisa lebih dari satu. Nah, di sini itu ada maksimal total dokumen filenya itu 5 MB. Kemudian di sini itu minimal satu dokumen ya. Jadi kalau kita coba hapus dokumen yang ini itu akan ada alert yang menandakan atau yang menyampaikan pesan minimal harus ada satu item. Jadi kita akan coba input filenya, dokumennya, keterangannya, jenis dokumen, jenis dokumen itu ada beberapa opsi, ada proposal, laporan, surat tugas, surat perjanjian, bukti kegiatan, dokumen pendukung. Mungkin kita akan coba pilih yang bukti kegiatan. Untuk tautan eksternal ini sifatnya itu ini ya opsional, jadi bisa diisi bisa pun enggak. Jadi kita bisa ya kita bisa pilih. Kalau kita pengen nambahkan dokumen baru, kita bisa klik di bagian tambah dokumen baru. Jadi di sini akan ada form untuk menambahkan dokumen baru nantinya. Kita akan tambahkan satu dokumen aja sekarang. Untuk dosennya itu ya kita akan coba masukin. Oke, bla bla bla. Oke. Ya kita bisa tambahkan dosen lagi, data dosen lagi. Oke, itu dua aja ya. Untuk anggota kegiatan mahasiswa satu aja. Kita kegiatan luar mungkin oke, kita akan coba simpan ya datanya tadi. Oke, data pengabdian baru ya. Jadi kita simpan. Nah, datanya udah berhasil kita simpan. Di sini kita bisa lihat detailnya.
Nah, kalau untuk di pengabdian itu si dosen belum tidak bisa melakukan edit ya. Oke. Jadi dia hanya bisa tambahkan pengabdian baru, lalu dia bisa melihat detail dan juga bisa menghapus. Kenapa kita tidak tambahkan fungsi edit? Karena memang itu dia cukup rumit ya di bagian dokumennya. Oke. Ya mungkin segitu ya untuk di publikasi karya dan pengabdian yang ada di fitur dosen. Nah, sekarang kita akan coba ke penilaian dulu. Jadi untuk di page penilaian itu udah kita ini ya, terkhusus untuk penelitian, kriteria penelitian dan juga pengabdian. Itu dia tidak bisa lagi nge-upload berkas. Dia bisanya submit publikasi. Karena memang kita metodenya sekarang itu kan metode yang digunakan sama si staff untuk mengupdate data quantity dari sub-sub kriteria itu melalui review data publikasi dan pengabdian. Jadi terkhusus untuk penelitian dan juga pengabdian itu bukan upload berkas melainkan submit publikasi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba ke staff. Oke, untuk di staff kita bisa coba cek di publikasi pengabdian. Nah, untuk di publikasi pengabdian itu statusnya oke, sebentar kita akan coba cek dulu kita akan pastikan status dari publikasi sebelumnya. Oke, memang pending ya. Oke, kita akan coba logout. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di publikasi karya itu udah ada dua submit publikasi ya. Dosennya sama, NIDN-nya sama. Kita bisa coba review yang ini ya, kita coba review. Nah, kita bisa lihat untuk di halaman staff dia reviewnya seperti ini. Jadi dia cuma bisa melihat datanya aja ya. Oke. Oke, nah namun pada bagian status itu dia bisa mengupdate statusnya. Nah, setelah datanya disimpan, nah itu si staff bisa mengupdate penilaian dosen. Jadi dia bisa berdasarkan data yang udah dia review, itu dia bisa menentukan poin kuantitinya. Jadi kita masuk ke penilaian, berdasarkan yang saya review poin kuantitinya bertambah jadi 5. Lalu dia bisa update poin seperti ini. Jadi bukan terima berkas lagi, tapi ada fitur update poin. Dia fungsinya buat nge-update kuantitinya itu. Jadi kita update poin. Nah, di sini untuk poinnya udah bertambah ya seperti itu. Begitu juga dengan pengabdian. Jadi kita bisa review datanya, kita bisa lihat datanya, dokumennya. Lalu di sini ada anggota kegiatan, di sini ada dua data anggota yang seperti yang kita tambahkan tadi. Datanya juga sama, kita bisa si staff bisa mengapprove datanya, tersimpan, lalu kita update penilaiannya. Jadi untuk di pengabdian itu mungkin naik ke 6 seperti itu. Jadi kita update poin. Nah, sekarang kalau kita coba cek di laporan penilaian, nah itu untuk penelitian dan pengabdian udah bertambah seperti itu. Jadi bisa dicek lagi ya nilai sebelumnya. Tapi kalau nggak salah nilai sebelumnya itu 600-an semua ini. 600, pengabdiannya itu 4,5. Sekarang udah bertambah. Jadi untuk mekanismenya udah tepat ya saya pikir. Jadi si dosen bisa mengajukan atau bisa mempublikasikan pengabdian dan juga publikasi karya. Lalu si staff itu bisa melihat datanya ya, dia bisa mereview data publikasi dan juga data pengabdian. Lalu setelah setelah di review itu si staff bisa mengupdate nilai kuantitinya untuk kriteria penelitian dan juga pengabdian. Jadi seperti itu, sesuai dengan apa yang udah kita setujui sebelumnya seperti itu. Dan ya terakhir itu ada di ini ya, di kita coba ke sini dulu. Di sini masih ada yang pending. Kita coba ke update penilaian ya. Nah, untuk di update penilaian itu untuk
kriteria itu udah kita bikin sticky ya, seperti request. Jadi ada dua yang kita bikin sticky, ada number ya, ada nomornya, lalu ada sub kriteria, itu kita bikin sticky. Jadi ketika table ini scroll ke bawah, itu nanti si sub kriteria dan juga nomor itu akan ada di posisi paling paling kiri ya, seperti itu. Oke. Begitu juga dengan halaman-halaman penilaian lain yang ada di role-role lain, seperti di dosen dan juga di admin, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.